Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan ini. Kami bersyukur buat malam yang diberkati ini. Atas izin Tuhan kami boleh kembali bersama bersekutu memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja, Allah penebus, penyembuh, pemberi berkat yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam seluruh hidup ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah bersorak-sorai memuji, menyembah, memberi yang terbaik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami persembahkan di hadapan hadirat Tuhan. Telah tiba saatnya untuk kami umat-Mu mendengar firman-Mu. Berkenan Tuhan berbicara, berkenan Tuhan nyatakan apa yang menjadi pesan maksud Tuhan buat kami dalam pemberitaan firman, sehingga kami semua yang hadir, besar kecil tua muda, tidak ada satupun yang kehilangan berkat Tuhan ini. Kami semua boleh mengalami dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami pulang dengan dikenyangkan, dipuaskan, diberkati, dikuatkan oleh setiap bagian firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak izinkan cara kerja iblis dalam bentuk apapun yang berusaha untuk membuat kami tidak berkonsentrasi, kehilangan fokus dalam pemberitaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, dan kami telah siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Semua kita yang siap diberkati malam ini, bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, shalom. Puji Tuhan, pada malam diberkati ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian daripada firman Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur pasal 103
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya ajak kita semua akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kemudian akan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita perhatikan. Saya terlebih dahulu dari Daud. Pujilah Tuhan hai semua, pujilah Tuhan jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kasih hidup itu, kasih hidup. Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca kitab Mazmur 103 ini, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kelima, kita menemukan dua kali dikatakan di dalam teks ini, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua. Ya saudara, ini merupakan ayat kunci. Jadi ayat kunci daripada Mazmur 103 itu ada pada ayat 1 dan ayat yang kedua. Secara khusus kata pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, itu kata yang diulangi saudara dua kali di dalam bagian teks yang kita baca ini. Nah saudara yang diberkati Tuhan, apa sebenarnya makna kata pujilah Tuhan yang ada di dalam ayat 1 ini dan ayat yang kedua ini, yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 103 ini? Saudara yang diberkati Tuhan, 103 ayat 1 dan ayat 2, kata pujilah Tuhan itu sebenarnya bukan hanya bermakna kita menyanyi, kita mempersembahkan lagu, kita nyanyikan kor, syair, atau sebuah puisi yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kata pujilah Tuhan yang kita temukan dua kali di dalam ayat itu, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis dengan kata bless to the Lord, atau beri pemberkatan, berkati Tuhan. Jadi saudara, kata pujilah Tuhan itu berarti kita memberkati Tuhan, atau bless the Lord, bless the Lord, saudaraku, memberkati Tuhan. Jadi perintah ayat ini bukan hanya sekedar kita menyanyi, perintah ayat ini bukan sekedar kita memuji-muji Tuhan, tapi perintah ayat ini adalah supaya kita memberkati, blessing to the Lord, atau blessing to the Lord, sembah atau berkati Tuhanmu. Itu kata kebenaran ini. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang memberkati Tuhan itu jarang kita dengar ya. Tapi kalau kita bilang Tuhan memberkati kita, itu sering ya. Jadi saudara, kalau bilang memberkati Tuhan itu rasanya satu kata yang begitu ganjil untuk diucapkan. Atau orang merasa bahwa tidak mungkin saya bisa memberkati Tuhan, tidak mungkin saya bisa bless atau memberkati Tuhan saya itu. Kita lebih gampang berkata Tuhan memberkati kita. Saudara, memang benar bahwa lebih mudah Tuhan memberkati kita dibandingkan kita yang memberkati Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa.
Dia Allah yang mampu mengerjakan apa saja. Dia Allah yang dapat mengadakan apa saja. Dia sumber dari segala-galanya. Jadi kalau dia mau memberkati kita, itu terlalu gampang, itu terlalu mudah bagi Tuhan. Yang sulit adalah kita memberkati Tuhan. Kenapa? Kita terbatas, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Kita ini orang berdosa, kita ini najis, kotor di hadapan Allah. Jadi sukar sekali kalau kita yang memberkati Tuhan. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memberkati Tuhan, tentunya Tuhan yang lebih dulu memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Ya, jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, baru kita bisa memberkati Tuhan. Kalau kita sendiri belum diberkati Tuhan, bagaimana kita mau memberkati Dia? Saya ulang lagi, kita ini kan terbatas, kita ini penuh kelemahan, kita ini penuh dosa, kita ini penuh, saudaraku, cacat noda. Jadi tidak mungkin kita bisa memberkati Tuhan sebelum Tuhan memberkati kita dulu. Jadi simpelnya begini saudara, orang-orang yang mampu memberkati Tuhan itu hanya orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin ini saudara kalau kita belum diberkati Tuhan. Nah, karena itu pada malam hari ini saya ingin membahas dua bagian penting dari Mazmur pasal 103 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pembahasan kita yang pertama adalah bagaimana kita memberkati Tuhan. Ini pembahasan kita yang pertama. Bagaimana saudara dan saya bisa memberkati Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa kita memberkati Tuhan. Nah, ini dua hal yang akan kita perhatikan. Cepat saja, bagaimana kita memberkati Tuhan. Saudara, memberkati Tuhan itu kita harus lakukan dari dalam, ya. Kita tidak bisa lakukan dari luar, mesti dari dalam. Karena kalau dari luar, saudara yang diberkati Tuhan, itu bisa saja sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Karena Allah itu menghendaki sesuatu yang dari dalam, bukan dari luar. Perhatikan teks kita pada malam hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103. Saudaraku, ayat 1 dan ayat yang kedua. Perhatikan ada kata jiwaku, batinku. Jadi jiwa dan batin ini adalah dua kata yang menunjuk bukan di luar. Yang namanya jiwa, batin itu dari dalam, saudara. Jadi bagaimana kita blessing, bagaimana kita bisa memberkati Tuhan. Saudara, kita bukan memberkati dari luar. Ada orang bisa menyanyi dengan mulutnya, ada orang bisa saudaraku bersuara dari mulutnya begitu merdu. Saudara, nada-nada yang dikeluarkan begitu luar biasa. Tetapi ketika nada-nada itu cuma keluar dari bibir mulut kita, tanpa keluar dari jiwa dan batin kita, maka itu cuma sekedar nyanyian-nyanyian semata yang tidak memberkati Tuhan yang saudara dan saya sembah. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu pada malam hari ini kita semua yang hadir ini jangan mau kita pergi gereja tapi kita menyanyi percuma. Kita, saudaraku, ada di rumah kebaktian tapi kita menyanyi percuma, karena kita menyanyi tidak dari jiwa, kita menyanyi tidak dari batin kita. Kita tidak mengucapkan kata-kata bless atau memberkati Tuhan dari dalam pribadi kita. Yesus pernah tegur bangsa Israel di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Bapak mama saudara, saya bacakan teks ini buat kita. Mari kita perhatikan Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Saudaraku, firman Tuhan berkata begini, Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya itu bicara soal manusia dalam, manusia batin, itu hati, jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara, jadi karena nyanyi itu hanya dari bibir, maka Tuhan bilang percuma itu ibadat, ya.
Jadi kalau kita cuma menyanyi dari bibir mulut kita, tidak keluar dari batin kita, tidak keluar dari jiwa kita, tidak keluar dari manusia yang paling dalam hidup saudara dan saya, maka Alkitab berkata, percuma itu ibadah. Kenapa? Lanjut kalimat itu, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik, kita hanya bisa memberkati Tuhan jikalau kita mempersembahkan semua apa yang kita nyanyikan ini dari dalam hati kita, dari dalam jiwa kita, dari dalam batin kita. Sebab waktu kita mempersembahkan dari dalam batin, dari dalam jiwa kita, maka saudara, kita pasti menjadi orang-orang Kristen yang bless the Lord, bless the Jesus, bless the, saudaraku, apalagi ini, God, Dia Allah kita, Tuhan kita yang diberkati lewat setiap pujian-pujian kita, penyembahan kita. Karena semua pujian dan penyembahan kita tidak hanya keluar dari bibir mulut kita, tapi keluar dari manusia batin kita, jiwa kita yang memuji, memuliakan Allah. Amin. Bilang samping kiri kanan dulu, sudahkah kamu memuliakan Tuhan dari hati? Bukan soal lagunya apa, ya. Jadi kalau menyanyi lagu penyembahan, lagu kidung jemaat, lagu apa saja, saudara mesti nyanyi dari hati. Kalau dari hati sama saja. Biar itu nyanyian rohani, tetapi di mata Tuhan jadi percuma. Meskipun itu pujian kita nyanyikan, ada kata-kata Tuhannya, ada kata sembah Tuhan, ada kata menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak nyanyikan dari hati kita, percuma semua. Ya. Di mata Tuhan, Tuhan nilai itu sebagai sesuatu yang tidak berkenan. Di mata Tuhan, Tuhan nilai itu sebagai sesuatu yang justru tidak menyenangkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya tadi katakan, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Ya. Kalau kita belum mengalami berkat dari Tuhan, rasanya tidak mungkin. Selalu saja itu keluar dari luar, tidak bisa dari dalam. Harus mengalami berkat Tuhan dulu. Makanya waktu Mazmur 103 ini ditulis, lengkap saudara. Mazmur 103 ini ditulis, ini lengkap. Dia lanjutkan dengan alasan kenapa kita harus memberkati Tuhan dari dalam. Mengapa kita harus pakai jiwa kita? Mengapa kita harus pakai batin kita? Saudara, saya akan membawa kita untuk membahasnya satu persatu. Saudara yang diberkati Tuhan, karena dikatakan bahwa Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada kita. Ya, apa sajakah bentuk kebaikan Tuhan itu yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, saudara? Ya. Jadi dia sudah menyatakan kebaikannya kepada kita. Ayat 3 ya saudara. Itu dikatakan kebaikan Tuhan. Nah, tapi kebaikan Tuhan seperti apa yang sudah ditunjukkan, yang dibuktikan kepada saudara dan saya, terlihat jelas di dalam Mazmur 103 ini. Satu persatu kita perhatikan. Yang pertama, kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya adalah Dia memberikan yang namanya pengampunan. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Ini kebaikan Tuhan, saudara. Kenapa ini kebaikan Tuhan? Karena saudara yang diberkati Tuhan, kita semua ini tadi saya berkata di awal, kita ini orang berdosa. Kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Justru Alkitab bilang kalau ada yang berani bilang dia tidak berdosa, itu justru Allah tidak ada di dalam dia. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Saya bacakan ini teks firman Tuhan buat kita. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8.
dan ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kalau orang Kristen berkata, saya tidak berdosa, saya ini suci, saya ini benar, oh itu berarti di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Justru dia putar balik, karena tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Dan Alkitab berkata di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua, yang membuat Tuhan itu tidak mau mendengarkan doa kita, yang membuat Tuhan tangannya tidak mau terulur untuk memberkati kita adalah segala dosa dan kejahatan kita. Karena dosa dan kejahatan kita itu menjadi pemisah antara kita dengan Allah, maka Allah Dia menyatakan kebaikannya kepada kita. Caranya bagaimana? Dia yang pikul semua noda dosa saudara dan saya. Dia yang pikul semua apa kejahatan, kesalahan kita, pelanggaran kita, sejak kita ada di dalam kandungan sampai kita mati nanti, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengampun yang memberikan pengampunan kepada kita sekalian. Nah, ini adalah kebaikan Tuhan, ini adalah berkat Tuhan yang lebih besar dari berkat apapun yang saudara dan saya terima di bawah kolong langit ini. Amin. Kalau begitu saudara, kalau kita sudah mengalami pengampunan, seharusnya kita harus memberikan berkat itu kepada Tuhan, ya. Kita harus memberkati Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita dengan pengampunan. Jadi kita ini, boleh saya pakai begini kalimatnya, kita ini utang jasa. Kita ini utang saudaraku kepada Tuhan kita. Tapi bagaimana kita mau balas ini utang? Saudara, mau balas dengan harta, Tuhan punya segalanya. Mau balas dengan apa di dalam dunia ini? Tidak ada satupun yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Hanya satu yang kita bisa lakukan, yaitu kita memberikan pujian, penyembahan, keagungan kita kepada Allah, Raja di atas segala raja. Waktu kita memberikan itu tanda bahwa kita semua sedang memberkati Tuhan. Saya mau tanya, sudahkah saudara memberkati Tuhanmu? Kalau hari Minggu datang tidak menyanyi, maka saudara tidak memberkati Tuhanmu. Kalau ada kebaktian, saudara tidak menyanyi, maka saudara tidak memberkati Tuhanmu. Artinya bahwa saudara belum mengalami pengampunan dari Tuhan. Karena orang kalau mengalami pengampunan dari Tuhan, dia utang jasa. Dia utang jasa dengan Tuhan Allah. Dan cara bagaimana mau balas ini jasa Tuhan yang begitu besar yang Dia berikan kepada saya, pengampunan yang cuma-cuma. Saudara, satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah memberkati Dia. Dengan apa? Dengan puji-pujian, dengan syukur kita, dengan penyembahan kita kepada Allah. Itulah saudaraku yang kita harus kerjakan, karena Tuhan lebih dulu mengerjakan pengampunan yang besar itu buat saudara dan saya. Sadarilah ini tiap hari Bapak Mama saudara. Sehingga untuk urusan pigareja, urusan memuji Tuhan, urusan menyembah Allah, itu tak usah orang paksa lagi. Botong sendiri sadar, botong sendiri tahu, botong sendiri menyadari. Wih beta nih Tuhan sutebus, be mau balas Tuhan pubaden cara apa? Ya, Tuhan subayar beta begini, bayar dengan lunas, dengan harga, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Nah, beta mau balas Tuhan pun kebaikan dan cara apa? Ya sudah, beta berikan beta pun hidup kepada Tuhan. Beta persembahkan beta pun hidup kepada Tuhan. Saudara lihat ini ayat kan Roma pasal yang ke
12 ayat terkenal ini buat kita sekalian. Saya bacakan saja teks ini buat kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kitab Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkanlah, dikatakan, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu waktu kita memberikan persembahan tubuh kita, waktu kita memberikan persembahan dari dalam diri kita, hati, jiwa, batin kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang hadir malam ini, saudara yang tadi sudah menyanyi memuji Tuhan, saudara sedang memberkati Tuhan. Bukan memberkati orang di kiri kanan, tapi saudara memberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati saya terlebih dahulu dengan saudara. Berkatnya apa? Pengampunan dosa saya Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Beta sone bisa balas Tuhan pun kebaikan lewat pengorbanannya itu. Ini yang beta bisa persembahkan. Seluruh hidup, seluruh tubuh, seluruh jiwa rohku, aku persembahkan kepada Tuhan dengan puji-pujian, rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Amin. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, selain Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita. Di dalam ayat ini, Mazmur 103 ayat 3, ya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Lalu ada kalimat selanjutnya di ayat yang kedua, yaitu apa? Sama-sama kita sebutkan, kesembuhan. Mari kita baca ayat ini, 103 ayat 3. Tadi kita lupa baca. Mari sekarang kita baca 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Sekarang saya mau tanya kepada kita semua yang hadir. Siapa yang tidak pernah sakit? Tolong angkat tangan. Ada? Bapak, saya sakit terus. Kadang pilek, kadang sakit kepala, asam urat kumat terus, Bapak. Darah tinggi, kolesterol. Ya saudara, tapi Tuhan masih sayang saudara kan? Ada banyak orang darah tinggi, stroke, tidak bisa bikin apa-apa lagi, terbaring di tempat tidur, saudara. Tapi saudara masih darah tinggi, tapi Tuhan masih lawat saudara, saudara sembuh. Saudara punya banyak penyakit yang Tuhan sudah sembuhkan berulang-ulang kali. Tapi ada begitu banyak orang yang tidak rasa utang jasa dan Tuhan. Saudara, bukan karena kau minum paracetamol, bukan karena kau pergi ke puskesmas Batak T, Namosain, atau yang lainnya baru kau sembuh. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kau pergi minum obat paracetamol, pergi ke puskesmas, pergi ke dokter ahli sekalipun, kalau Tuhan tidak sembuhkan engkau tidak bisa sembuh dari penyakit apapun. Amin saudara. Ingat baik-baik itu. Jadi saudara, kalau sampai kita tidak memberkati Tuhan dengan kita penghidup ini, saya ulang, kita hutang jasa kepada Tuhan. Dia bukan hanya mengampuni kita, tapi berulang-ulang kali Dia telah sembuhkan kita dari berbagai penyakit. Amin. Belum lagi kalau Anda cek, saudara, cek di bapak mama. Kalau bapak mama masih hidup, coba tanya, Mama, waktu beta umur 1 tahun, tuh beta sakit berapa kali? Mangkali mam tuh akan cerita, itu hari lu hela step, hampir lu putus nafas, ya. Tapi Tuhan luar biasa, makanya lu masih hidup sekarang. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita kilas balik kembali kita penghidup ini, adakah satu pun di antara kita yang tidak pernah mengalami mujizat kesembuhan? Rasanya tidak mungkin. Setiap saat saudara kita mengalami mujizat-mujizat kesembuhan itu.
di dalam hidup kita dari berbagai macam jenis penyakit yang kita alami. Mulai dari penyakit yang ringan sampai sedang, bahkan berat, Tuhan, Dia Allah yang menyembuhkan kita. Seharusnya ini menjadi sebuah ingatan segar buat saya dan saudara. Kalau saya tidak memuji Tuhan, Tuhan, rasanya saya hutang jasa. Saya harus berikan pujian. Saya harus memberkati Engkau, Tuhan, karena Engkau lebih dulu memberkati saya dengan kesembuhan ilahi yang Engkau kerjakan dalam hidup saya. Beri tepuk tangan yang terbaik. 2 hari yang lalu saya khotbah di Oesapa, persekutuan ulang tahun gabungan dari Persekutuan Doa Gemit Nasaret. Saudara, saya lihat ada banyak yang sakit disembuhkan, ya. Apalagi kesaksian beberapa penjaga kekidian yang mengatakan bahwa orang gila ini tahun Tuhan kirim banyak datang di ini persekutuan. Ada yang kena kanker payudara stadium akhir, lalu Tuhan jamah dan sembuh. Menurut itu mamtua kesaksian, saudara. Karena itu mamtua payudara tuh waktu kena kanker, dia pun bau ini apa kabar. Jadi dia sudah bisa pergi mana-mana. Dia pergi di mana-mana orang pasti tutup hidung, semua pakai masker karena bau minta ampun. Tapi saudara, waktu dokter so angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan sembuhkan tuh penyakit payudara dengan mujizat, dengan kesembuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, ini berarti Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu memang Allah yang menyembuhkan kita. Dia yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih ada. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang pernah menyembuhkan orang 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini, kesaksian tentang kesembuhan ilahi masih Tuhan kerjakan di bawah kolong langit ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi dalam khotbah saya singgung, berapa banyak orang yang kembali mengucap syukur ketika sembuh dari penyakit. Hitung jari. Contoh kasus kan ada dalam Injil Lukas tuh. 10 orang Tuhan sembuhkan dari penyakit kusta. Itu penyakit waktu itu tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi Tuhan sembuhkan itu penyakit kusta. Tapi Alkitab berkata, hanya 1 saja yang pulang. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini malam tidak tahu jemaat GSJA Sinar Kasih Bolok yang lain di mana. Ya. Semoga mereka belum mengalami mujizat kesembuhan. Tapi kalau alami mujizat kesembuhan ulang-ulang balik, baru lu memberkati Tuhan. Itong berdoa supaya Tuhan juga itong deh lu. Supaya begitu lu sakit tuh, Tuhan kasih panjang dan kesembuh dia. Sudah. Itu kira-kira lu karmano. Saudara yang diberkati Tuhan. Ingatlah baik-baik. Aduh, apa yang Tuhan sudah buat baik buat potong. Saya ulang lagi, pengampunan 1. 2, kesembuhan. Tuhan sudah bikin. Saudara yang diberkati Tuhan. Lalu bukan hanya kesembuhan, yang ketiga, saudara lihat. Bahkan kematian Tuhan bisa loloskan. Kematian. Saudara lihat ini ayat ya. Mazmur 103 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama teks ini. 1, 2, 3. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara yang diberkati Tuhan, Dia tebus kita dari dalam lubang kubur. Bahkan waktu maut mengkali semua jemput kita, tapi Tuhan masih tolong kita, selamatkan kita. Saya punya pengalaman ini berulang-ulang kali. Pengalaman yang lebih dekat waktu kapal itu Cantika Express terbakar. Kan saya sebenarnya cuma mau pialor itu. Kalau tidak mangkali baju so angus buang, atau tenggelam mangkali di naik liusan. Tapi Tuhan sayang.
Tuhan masih loloskan dari bahaya maut. Saudara yang diberkati Tuhan, berapa banyak kita juga mungkin punya kesaksian kecelakaan, Tuhan loloskan dari bahaya maut. Saudara, ada orang bersaksi kepada saya, Bapak, waktu COVID itu, beta di rumah sakit ini, beta sudah mater, Bapak. Sebelah kiri mati, sebelah kanan mati, tinggal beta. Tapi dia tidak mati. Itu berarti sudah Tuhan loloskan dari maut. Berapa banyak kita yang mengalami mujizat ini juga. Waktu COVID-19 melanda, orang mati tiap hari. Saudara, tapi kalau saudara dan saya kita tidak tahu, jangan sampai itu hari juga kita kena. Tapi kita tidak sempat di rumah sakit, kita tidak pernah mungkin swab, sehingga kita tidak tahu kita juga kena. Saya tahu bahwa jemaat di sini, saya juga termasuk, panas tinggi saudara, hanya menang kukusa. Seandainya di rumah sakit cuma kali nyawa sumelayang juga. Saudara yang diberkati, tapi Tuhan masih loloskan kita dari maut. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, sebenarnya 2021 kemarin lu mati. Hanya untung Tuhan mas tolong lu. Ya, waduh, ini baru potong lupa nih. Yesus potong utang jasa di dia ini berapa puluh banyak. Aduh, terlalu banyak. Pengampunan sudah, sembuh sakit sudah, dari kematian sudah. Saudara yang diberkati Tuhan, ini semua berkat yang Tuhan beri, ini semua kebaikan yang Tuhan beri. Paulus pernah berkata dalam satu ayat, Filipi pasal 1 ayat yang ke-20, 21 dan 22. Dia cerita tentang bagaimana seharusnya dia mati, saudara. Waktu dia mau mati, dia bilang begini, aku diperhadapkan dua pilihan. Satu, kalau aku hidup, maka aku hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, itu keuntungan bagiku. Jadi saudara, Paulus tahu, ini dua hal yang penting. Kalau Tuhan masih izinkan saudara dan saya hidup, lolos dari kematian berulang-ulang kali, itu tandanya hidup saudara dan saya bukan untuk dunia ini, tapi untuk Kristus. Kita hidup, kita memberkati Dia, Tuhan kita, Allah kita yang sudah memberkati kita. Saudara lihat Hizkia, raja yang minta umur panjang tambah 15 tahun. Ya. Padahal semua mati. Nabi sudah datang kasih tahu, lu siap-siap sudah 30 hari mati sudah dekat. Ya. Tapi Hizkia bilang, tolong doa dulu. Beta mau tambah usia 15 tahun lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mau bertobat, dia mau beri dia pun hidup kepada Tuhan, dia mau persembahkan dia pun hidup kepada Allah. Jadi kalau Tuhan izinkan kita lewat dari maut, itu sebenarnya Tuhan mau kita berkati Tuhan dengan kita pun hidup. Justru bukan kita petenteng petantang, tambah lupa Allah, tambah keras kepala, tambah bikin jago diri, padahal Tuhan sudah tolong keluar dari maut. Saudara yang diberkati Tuhan, malam ini saya mau tegaskan ini kebenaran buat kita sekalian. Ayo, ya, saya ulang lagi, Allah sudah kasih kita pengampunan. 2, ingat, kesembuhan. 3, ingat, kematian dia loloskan kita berulang-ulang kali. Nah, setelah itu apa lagi saudara yang dia kasih buat kita? Kasih setia dan rahmat. Kasih setia dan rahmat. Saudara, kasih setia ini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata kesed. Kesed itu artinya perjanjian-perjanjian yang tidak dilupakan. Perjanjian-perjanjian yang diberikan. Ada kata rahmani atau rahmat atau dianugerahkan. Saudara diberkati Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar janji-janji, tapi Tuhan itu yang menggenapi janjinya. Terlalu banyak janji yang Tuhan sudah genapi dalam hidup kita, bukan? Saudara yang diberkati Tuhan, apa saja kalau kita rentetkan satu persatu, terlalu banyak janji-janji Tuhan. Saudaraku, masa depan yang baik Tuhan sudah kasih. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, apalagi rumah tangga yang baik Tuhan sudah kasih.
Anak-anak yang cantik, ganteng, Tuhan sudah kasih. Orang tua yang cinta dan mengasihi Anda, Tuhan kasih. Itu karena genapan janji Allah semua. Kalau Allah tidak menggenapi dia pun janji, potong sekolah-sekolah, terakhir tapaleu. Potong sekolah-sekolah, masa depan tetap suram. Tapi Allah akan berjanji bahwa dia akan memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dia memberkati orang-orang yang takut akan dia. Janjinya itu dia genapi, rahmani. Dia bukan hanya sekedar kasih setia, keset, tidak. Tapi dia menggenapi janji-janjinya kepada kita sekalian. Nah, ingat baik-baik. Ini berarti kita utang jasa sudah 4. Pengampunan, sembuh, lolos dari mati. Tambah lagi dia kasih berkat-berkat yang luar biasa. Saudara yang diberkati, kasih setia Allah, covenant, perjanjian Allah itu tidak pernah diabaikan, saudaraku. Dia selalu ingat apa yang dia janjikan kepada saudara dan saya. Bahkan waktu kita berdoa, kita suka selalu berkata, aku klaim janji Tuhan, aku imani janji Tuhan. Dan memang janji Tuhan itu nyata atas kita pun hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, sampai memutih rambutmu aku menggendong engkau, itu janji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, aku tidak membiarkan musuh-musuh itu tertawa ke atasmu, itu janji Tuhan. Firman Tuhan digenapi atas hidup kita. Nah, karena itu pada kesempatan diberkati ini, ingat baik, kita hanya bisa membalas kebaikan Tuhan dengan memberkati Tuhan. Berkati dia, berkati dia, berkati dia dengan hidup saudara. Tidak ada yang bisa kita persembahkan kepada Allah selain kita memberkati dia dengan hidup kita. Saudara, dan yang terakhir, yang kelima, kepuasan yang memberikan kekuatan. Dia memberkati kita dengan kepuasan yang memberi kita kekuatan. Saudara, ada orang yang tidak bisa menikmati kekuatan, banyak. Tapi kita diberikan kepuasan untuk bisa menikmati kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita baca ini teks, ya. Mazmur 103 ayat yang kelima. Oke, bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Masa mudamu itu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Itu karena Tuhan puaskan hasrat kita dengan kebaikan. Ketika Tuhan puaskan kita dengan kebaikan-kebaikannya, kita akhirnya tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, bukan tambah lemah, tambah kuat. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dan saya sungguh tertarik dengan apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur ini. Karena dia mulai dengan pengampunan, 1. 2, saudara, dia memberikan kesembuhan. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, dia berkati kita dengan kematian, kita lolos dari kematian. Yang keempat, dia berkati kita dengan covenant, janji-janjinya yang digenapi, yang dirahmani kepada kita sekalian. Lalu yang terakhir, dia tutup dengan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini sebenarnya simple, butuh yang namanya kekuatan. Kalau orang mempunyai kekuatan, dia dapat melakukan apa saja. Yang penting dalam hidup ini adalah kekuatan. Saudara, kalau punya uang banyak tapi tidak punya kekuatan, sama dengan kekuatan itu adalah sebuah power, penggerak kehidupan. Jadi kalau kita memiliki kekuatan, maka semuanya jadi luar biasa, semuanya jadi enak. Kenapa orang cari uang banyak? 1, karena dia ingin kekuatannya tambah, powernya tambah. Kenapa orang cari jabatan lebih tinggi? Karena dia mau dia punya kekuatan lebih. Saudara, ya. Kenapa orang, saudaraku, mau supaya hidupnya dilihat orang semakin luar biasa? Maka dia cari kekuatan, kekuatan kenalan kah, kekuatan
siapa penggemar, supaya dia kelihatan terlihat kuat. Kita baru saja melewati kasus Ferdy Sambo. Kalau dia tidak punya kekuatan, dia tidak bisa perintah orang sama kayak dia perintah enak-enak sah. Dia perintah tutup mulut, semua tutup mulut. Itu karena dia ada kekuatan. Kalau dia tidak ada kekuatan, orang tidak mungkin bisa mau tunduk, orang tidak mungkin mau tunduk kepada dia, tidak akan tunduk. Tapi karena dia punya kekuatan jabatan, pangkat, bintang 2, itu membuat dia, saudaraku, bisa melakukan apa saja. Dia punya power, punya kekuatan. Saya ulang lagi, di dunia ini orangnya cari satu kekuatan, tidak ada lain. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang bukan hanya sekedar mengampuni engkau, Dia bukan hanya menyembuhkan engkau, Dia bukan hanya sekedar memberkati engkau keluar dari maut, Dia bukan hanya memberkati saudara dengan covenant, perjanjian-perjanjian yang dirahmani buat kita sekalian diberikan kepada kita. Tapi lebih daripada itu, Dia memberikan the power of God. Dia memberikan kekuatan Allah mengalir dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita akan tampil bukan hanya sekedar sebagai orang-orang Kristen, tetapi kita akan jadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Ferdy Sambo itu punya kekuatan, tapi kekuatan jasmani. Uang, pangkat, jabatan hanya bisa kasih orang kekuatan jasmani, tidak bisa kasih kekuatan rohani. Kalau Anda dan saya punya kekuatan jasmani, tidak punya kekuatan rohani, dengar baik, setan tidak takut pangkatmu, setan tidak takut uang banyakmu, setan tidak takut berapa besar kekuasaanmu di dunia. Setan tidak takut, dengar baik-baik. Dan sebentar lagi kau akan jatuh kalau tanpa kekuatan supranatural, kekuatan batin, kekuatan roh, kekuatan Allah di dalam pribadi kita. Tapi hari ini dengar baik-baik saudara, Tuhan kita, Allah kita, Dia memberikan kekuatan supranatural itu. Dia bukan hanya memuaskan kita dengan keberkatan jasmani, tapi lebih daripada itu, Dia memberi kekuatan rohani sehingga kita mampu berdiri bertahan, bahkan melawan segala tipu daya setan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan harta akan hilang lenyap kalau kekuatan rohmu tidak kuat. Ya saudara, makanya bintang 2 sekalipun bisa gugur, ya tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan angkat tangan, lu selesai. Setan porak-poranda lu mau hidup sampai Noe. Ya. Makanya buat tempuh hidup ini hanya kuat di dalam Tuhan, kan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya saudara-saudara, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita mau kuat, satu di dalam Tuhan. Soalnya bisa kuat di lain, di luar Tuhan soalnya bisa kuat. Ya. Hanya di dalam Tuhan ini potong kuat. Di luar Tuhan soalnya bisa kuat. Anak muda juga begitu. Kalau soalnya di dalam Tuhan loyo. Setan datang kipas lu 1 kali, lu langsung kelepar-kelepar. Ya. Hanya dalam Tuhan sah. Hanya dalam Tuhan sah potong bisa hebat kuat. Kalau bukan Tuhan, saudara yang hebat. Makanya saudaraku, kita utang jasa dengan Tuhan Allah. Kalau tanpa kekuatan Tuhan mengkali setan suserang beta ulang-ulang sumati lama. Saya satu kali KKR di Alor di ini Alor Selatan, saudara, itu orang kirim, suanggi kirim dia pun serangan di Alor Selatan pernah, di Pura pernah, saudara, ulang-ulang kali saya alami itu. Di Alor Timur pernah, di Martaim sana pernah. Tetapi kalau masih bisa berdiri, bukan karena bepung kuat,
Kalau beta pun kuat, maka lebih sumati lama di alor sana, sumati lama. Kok KKR dobel-dobel, ulang-ulang nih beta karena hajar terus, saudara. Tapi Tuhan sayang, Tuhan kasih kekuatan dari dalam. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata, roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi orang Kristen, Anda dengar baik-baik. Makanya yang punya harta tapi tidak punya kekuatan dari Tuhan, suanggi dia. Kalau orang ada suanggi dia langsung noe memang. Orang kalau suanggi dia langsung sana berdaya memang. Dia pun uang bisa kasih skala suanggi. Dia pun jabatan tidak bisa kasih skala suanggi. Ya. Karena itu saudara diberkati Tuhan, jangan hanya mau kuat hanya luar saja. Kuatlah dari dalam roh, saudara. Kuat dari dalam batin, saudara. Roh Kudus harus memimpin hidup kita. Karena dengan roh Tuhanlah kita pasti akan kuat. Dan itulah yang membuat kita, saya ulang lagi, utang jasa dengan Tuhan. Jadi malam ini ada 5 yang kita pelajari. Bisakah saudara membalas kebaikan Tuhan ini? Kalau saudara sadari ini 5 hal, rasanya saudara tidak akan pernah berkata, Tuhan, saya tidak mau berkati Tuhan karena Tuhan belum berkati saya. Rasanya tidak ada alasan untuk kita bilang, Tuhan, saya tunda tahan. Bulan depan dulu kalau saya pengusaha cuma naik sedikit, baru saya berkati Tuhan Allah dengan saya pun kekuatan. Anda rasanya tidak mungkin berkata demikian. Kalau saudara dan saya tahu 5 hal penting yang kita dapati dari kitab Mazmur 103 malam ini. Kita mau sebut satu-satu. Apa saja kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Yang pertama apa tadi? Apa tadi? Sama-sama katakan, Tuhan sudah ampuni saya. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, lu utang jasa 1. Ingat itu ya, saudara, ingat itu. Yang kedua, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita? Sembuhkan kita. Sama-sama katakan, Tuhan sudah sembuhkan saya. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, sudah 2 lu utang jasa dan Tuhan. Nah, ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang yang ketiga, apa? Lolos dari maut, kematian. 1, 2, 3, lolos dari maut. Sekali lagi, bilang samping kiri kanan, utang setiga. Ingat, saudara yang diberkati Tuhan. Lalu yang keempat, sama-sama katakan kasih setia dan rahmatnya. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, utang Yang keempat ini lebih banyak lagi. Kalau 1 pengampunan ya dosa sah. Yang kedua, saudaraku sembuh ya sembuh saja, maut ya maut. Tapi janji Allah, lu hitung sini berapa puluh janji. Hitung sudah, saudara. Saya janji Tuhan sudah genapi dalam hidup saya apa? 1, Tuhan sudah berkati beta sekolah dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, lolos, tamat baik, saudaraku. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Ini sudah janji Tuhan, Tuhan sudah genapi dalam bepu hidup ini. Waduh, saudaraku dapat istri lagi, sudah istri, dapat anak 3 orang lagi. Waduh, ini sudah janji Tuhan banyak ini. Apalagi, makan tiap hari cukup. Aduh, itu janji Tuhan semua yang digenapi. Saudara, anak-anak sehat, diberkati Tuhan, sekolah baik. Saudara, wah itu lagi janji Tuhan semua. Jadi kalau mau hitung janji Tuhan ini, rasanya kamus atau buku di dunia ini pun tidak ada satupun yang bisa mencatat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Yang terakhir, yang kelima, apa yang saudara dan saya sudah terima dari Tuhan? Sama-sama bilang sekali lagi, bilang samping kiri kanan, uang tidak ada pun kekuatan tetap ada. Ya. Tukang ojek pun kekuatan tetap ada. Tidak perlu saudara bilang, saya mau gantikan Sambo, jadi saya mau tes pun polisi dulu. Tak usah ya saudara, karena paling-paling lu plat merah sah. Naik bintang mimpi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, entah mau jadi polisi, tentara atau tidak, mau jadi PNS atau tidak, di dalam Tuhan Anda tetap punya the power of God. Kau tetap punya kekuatan dari Allah.
dan kekuatan dari Allah tidak bisa dikalahkan oleh setan manapun. Anda dan saya pasti akan kuat dengan kekuatan dari Allah, dan itu adalah berkat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang samping kiri kanan, utangmu ada 5. Tiap hari ingat dan berkatilah Tuhanmu. Amin. Berkati Tuhan, berkati Tuhan sudah. Aduh, Tuhan Yesus kasih begini banyak, 5 memang 5 ini taruh kalau dirinci-rincikan tidak bisa hitung, saudara. Mau balas bagaimana? Selain aku memuji, menyembah Tuhan. Amin. Tanya samping kiri kanan, hari ini kamu sudah puji Tuhan berapa kali? Lebih banyak puji manusia. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Kita kalau duduk cerita, kita mulai ngomong, wih, Antoneta. Kita mulai omong satu lagi, saudara. Dia pun baik terlalu, Ini hari dia kasih kotong nasi. Ini hari kotong begini, kotong begitu. Semua kotong hitam bagus. Ya. Tapi Tuhan, kadang-kadang kita lupa. Yang padahal dia pun kebaikan lebih dari Antoneta pun kebaikan. Lebih dari Minggus, Uka, dan Okto segala macam. Tapi kita lupa. Yang Uka punya, Okto punya, Minggus punya, kita ingat. Saudara, aduh, kita utang dengan Tuhan Allah. Hari ini saya mau ingatkan saudara, jangan lupa tiap hari lu utang dengan Tuhan. Tiap hari, bukan satu hari, tiap hari utang dengan Tuhan. Bayar itu dengan cara apa? Berikanlah berkatmu kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan. Kita mau persembahkan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saya ajak kita baca kesimpulan malam inilah. Tutup dengan ini. 1, 2, 3. Ini saatnya kita memberkati Tuhan, karena Ia sudah lebih dulu memberkati kita dengan pengampunan, kesembuhan, kematian, kasih setia dan rahmat, dan juga kepuasan yang memberikan kekuatan kepada engkau. Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadirat Tuhan. Blessing to the Lord. Kita mau berkati Tuhan dengan pujian kita. Kita mau berkati Tuhan dengan kata-kata pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita lebih dulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau. Kita naikkan ini pujian. Kami mau memberkati Engkau Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Ku cinta rahmat-Mu nyata bagiku. Amin. Hidupku di dalam sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Amin, amin, haleluya. Sepanjang hidupku nafasku memuliakan, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tubuhku lewati api, tubuhku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sukawatamu dan sahabatku.
sepanjang hidupku. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sabarkan, nafasku muliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekarang semua jemaat bangkit berdiri. Musik mengalunkan pujian ini. Kita merenungkan, saudara, sepanjang hidup kita Tuhan itu setia. Kebaikan-kebaikannya dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kita lewati api, lewati gelap, Dia tidak tinggalkan kita. Bahkan lewat sakit penyakit Anda disembuhkan, lewat kematian Anda sudah diloloskan. Kasih-Nya, rahmat-Nya besar dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami mau sembah, kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan, kami mau muliakan dari jiwa, dari batin kami yang paling dalam. Amin. Cintakan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Menciptakan rahmat-Mu nyata bagi yang hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi sampai kita terbaring, kita terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Thank you, haleluya. Sepanjang hidupku nafasku menjadi, haleluya. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku. Amin, amin, haleluya. Sepanjang hidupku nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sekali lagi, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Amin. Kami tidak bisa balas semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami jujur, kami hutang, kami berhutang dengan Tuhan, karena Tuhan begitu baik sekali dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa balas, kami tidak bisa balas Tuhan. Tapi sekiranya Tuhan Engkau berkenan lihat kami malam ini, kami sedang memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami, praise and worship yang kami persembahkan di hadapan hadirat Tuhan. Inilah Tuhan, inilah balasan kami, inilah ungkapan kami Tuhan. Terimalah berkat kami ini Tuhan. Terimalah, kiranya ini memberkati Engkau, memberkati Engkau di tahta-Mu yang kudus, memberkati Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. The blessed to the Lord Jesus. Thank you, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa. Seringkali Tuhan, kami mengabaikan untuk memberkati Engkau. Kami gampang sekali membalas jasa orang lain kepada kami.
Tapi kami seringkali tidak gampang untuk membalas jasa Tuhan kepada kami. Ampuni kami Bapa, karena mungkin juga kami seringkali berhitung-hitung dengan waktu yang kami berikan kepada Tuhan, dengan pujian yang kami berikan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah hitung-hitung berkat-Nya. Tuhan selalu curahkan berlimpah atas hidup kami. Ampuni kami Bapa di sorga. Malam ini Tuhan Yesus, Engkau lebih kenal siapa kami, baik hamba yang bicara bahkan semua umat Tuhan yang mendengar. Tuhan tolong kami semua. Berkat Tuhan itu turun ke atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, kemuliaan, sanjungan hanya bagi Dikau Tuhan, Raja segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan semua kita yang sudah diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati, saya kembalikan. Puji Tuhan, biarlah firman yang disampaikan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Tiba saja kita akan memberikan setiap persembahan. Dan di negara Yesus Kristus, kami akan berdoa untuk kita beri persembahan.